Hai semuanya, barusan telah kita simak video pembelajaran review biologi. Nah sekarang Miss akan adain sesi tanya jawab dengan Miss Christina yang sudah ada di samping Miss Yokes. Halo Miss Christina. Halo Miss, selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya? Kabar baik selalu Miss. Bagaimana Tetap Miss? Sehat ya, tetap sehat. Oke, terima kasih. Nah Miss Christina, untuk materi mid semester kelas 8 itu apa aja? Oke, untuk ujian nanti materi kita adalah yang pertama tentang sistem gerak pada manusia ya. Terus yang kedua Miss nanti tentang sistem kehidupan pada tumbuhan. Dan yang ketiga nanti yang terakhir adalah sistem pencernaan pada manusia. Seperti itu ya Miss. Berarti ada 3 bab ya. Iya. Nah, Miss Christina, ini Miss Yokes ada beberapa pertanyaan dari ketiga bab yang tadi ya. Boleh Miss. Untuk yang pertama, tadi kan Miss bilang sistem gerak pada manusia. Iya, betul sekali Miss. Nah, seperti yang udah kamu pelajari juga ya, sistem gerak itu dapat terjadi karena adanya kerjasama antara tulang, sendi, dan otot. Nah, tulang itu kalau dikumpulkan itu dinamakan dengan rangka. Salah satu fungsi rangka, apakah sebagai alat gerak pasif atau alat gerak aktif nih Miss Christina? Oke, kita bahas tentang alat gerak, pengertian dari pasif dan aktif ya Miss ya. Nah, kalau untuk membahas ini sebenarnya banyak juga yang bertanya kemarin itu mengenai apa pengertian alat gerak aktif dan pasif ini. Nah, alat gerak aktif berarti alat gerak yang kalau mau melakukan gerakan, dia mampu melakukannya sendiri tanpa alat bantu yang organ yang lainnya. Contohnya itu adalah otot. Sedangkan alat gerak pasif itu adalah alat gerak yang jika dia mau melakukan gerakan harus ada alat bantunya. Nah, mereka adalah si tulang dan sendi Miss. Seperti itu dia. Oke, berarti jelas ya. Di rangka termasuk alat gerak pasif. Betul. Oke, Miss Christina. Pertanyaan selanjutnya masih tentang sistem gerak ya. Boleh. Tadi kan Miss bilang kerjasama antara tulang, otot, dan sendi. Nah, betul. Otot pada manusia itu kan ada 3 macam. Ada otot jantung, lurik, dan juga otot polos. Nah, kira-kira apa aja perbedaan di antara otot ini, Miss? Oke, terima kasih Miss Yokes pertanyaannya. Untuk yang namanya perbedaan dari otot jantung, otot polos, dan otot lurik, yuk silakan simak video berikutnya. Nah, otot yang Miss bahas di sini ada 3 macam, yaitu jenis otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Untuk perbedaan masing-masing jenis otot itu bisa kalian lihat di tabel halaman 12. Di situ sudah perbedaannya jelas. Yang Miss bahas sekarang adalah apa saja yang menjadi persamaan antara otot jantung terhadap otot lurik, dan satu lagi adalah otot jantung terhadap otot polos. Oke, kalian bisa tandai di textbook kalian persamaan antara jantung dengan otot lurik adalah sama-sama berbentuk silinder atau bentuk tabung. Oke, sama-sama bentuknya tabung. Dan untuk otot jantung serta otot polos, persamaan mereka adalah posisi dari inti selnya sama-sama di tengah. Dan yang kedua adalah sifat gerakannya sama-sama sifatnya tidak sadar kerjanya atau di bawah kesadaran kita. Berarti kerjanya tanpa kemauan kita. Oke? Nah, Miss mau ingatkan saja kalau untuk otot lurik kita biasa bilangnya dengan dagingnya. Kalau untuk otot polos ini berada organ dalam tubuh manusia, dan otot jantung hanya di jantung. Oke, terima kasih Miss Christina. Nah, sekarang Miss Yokes mau bertanya lagi nih ke bab yang kedua, yaitu tentang struktur tubuh tumbuhan. Oke, boleh Miss. Pada tumbuhan kan ada tuh pada tumbuhan kan ada organ akar, batang, dan daun ya Miss Christina. Nah, kira-kira pada organ batang itu lapisan atau struktur anatominya apa aja ya Miss Christina? Oke, terima kasih pertanyaannya Miss Yokes. Nah, Miss Christina akan mencoba menjawabnya, yaitu jika kita membahas tentang lapisan akar dan batang, ini sebenarnya lapisannya mirip ya, dari luar ke dalam Miss. Yaitu bedanya hanya di bagian tengahnya saja, yang lebih sempit ya. Terus, lapisannya yang terluar itu ada yang namanya epidermis. Nah, epidermis kulit terluar dari yang namanya batang. Dari kulit terluar ini biasanya dibilang dengan kutikula. Itu masalah Miss ya. Terus nanti ada yang namanya
korteks. Korteks. Nah, lapisan korteks ini adalah lapisan di bagian dalam di bagian batang yang lumayan tebal dan paling kokoh dia. Oke. Terus setelah dari korteks, endodermis. Endo artinya dalam, dermis itu artinya kulit. Berarti kulit bagian dalam. Ternyata Oke. ini kulit lapisan kedua di batang. Nah, di lapisan endodermis inilah yang nanti akan kita bahas. Nah, yang pertama setelah endodermis adalah perisikal atau perikambium. Nah, perisikal atau perikambium ini nanti akan membentuk jaringan-jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkutnya apa aja? Yaitu pertama ada yang keberadaannya floem atau pembuluh tapis, kemudian kambium, pembuluh kayu atau silem, dan terakhir empelur. Oke. Nah, khusus untuk yang namanya akar, empelurnya itu tidak ada. Seperti itu dia, Miss. Terima kasih. Oke, nah Miss Christina, ini masih berhubungan dengan tumbuhan ya. Tumbuhan kan ada tumis yang bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Nah, kira-kira yang vegetatif itu bisa Miss jelaskan nggak lebih detail lagi, dan apa saja contoh tumbuhan yang mengalami berkembang biak secara vegetatif ini? Oke, terima kasih Miss Yokes. Oke. Nah, tumbuhan itu mampu berkembang biak dengan dua cara ya. Yang pertama itu menggunakan dengan sistem vegetatif, dan yang kedua adalah generatif. Ya Miss, saya jelaskan pertama ya, generatif, Oke. yaitu berkembang biak dengan adanya sel kelamin. Oke. Nah, kalau sudah ada sel kelamin berarti nanti akan terjadi pembuahan, terus nanti akan membentuk zigot dan jadinya individu. Sedangkan kalau yang vegetatif tanpa adanya sel kelamin, mereka mampu menghasilkan keturunan, Miss. Oke. Nah, asalnya dari mana? Yaitu dari organ tubuhnya itu sendiri. Nah, salah satu contohnya adalah ada yang dari batang, akar maupun dari daun. Seperti itu kira-kira, Miss. Oke, Miss Christina, berarti kalau vegetatif itu hanya butuh satu individu saja ya. Betul. Sementara generatif harus ada dua individu, ada jantan dan ada betina. Iya. Nah, Miss Christina, kan vegetatif pada tumbuhan itu banyak sekali ya. Ada yang alami dan juga ada yang buatan. Nah, Miss boleh jelasin kembali nggak apa sih contoh vegetatif buatan pada tumbuhan itu? Oke, nah untuk vegetatif tadi kan sudah Miss jelaskan bahwa hanya satu individunya saja tanpa ada yang namanya sel kelamin. Oke. Nah, untuk contohnya yang terkenal sekarang itu adalah pencangkokan. Nah, pencangkokan itu adalah kondisi di mana kita berusaha mendapatkan keturunan yang cepat atau individu baru dengan sifatnya 100% dengan induknya. Sama persis ya, Miss ya? Iya, betul. Oke. Nah, diambil dari yang namanya pilihan batang terkuat dari batang induk. Nah, batang yang terkuat ini nanti akan dipilih cabangnya. Lalu cabang yang terkuat ini akan dikasih zona melingkar kira-kira 10 sampai 15 cm. Nah, zona yang melingkar ini ataupun satu zona yang panjangnya 10 sampai 15 cm ini Oke. nanti akan dikikis. Dibuat seperti Dikikis, bulatan, oke. melukai. Ibaratnya kalau kita bilang ya, otot dibuang lah gitu ya, sehingga hanya tinggal tulang gitu. Nah, kalau versi manusia ya. Oke. Nah, pengikisannya itu dari lapisan epidermis Sampai ke lapisan apa, lapisan kambium. Oke, kambium. Berarti Nah. kambiumnya dibuang ya? Iya, sampai Oke. lapisan itu kambium. Nah, kalau seandainya kambiumnya tak terbuang, Miss, maka nanti proses pencakokan akan gagal. Oke. Nah, ketika proses pencakokan itu ataupun pengkikisan sudah berhasil di bagian kulitnya itu sampai terbuang, maka luka itu, bekas lukanya akan dibalut atau ditutup dengan yang namanya tanah subur atau tanah humus, atau bahkan bisa ditutup dengan yang namanya serabut kelapa. Oke. Lalu dilakukan penyiraman rutin, dikasih pupuk juga untuk tumbuh akar. Nah, nanti sekitaran 2 sampai 3 minggu akar akan terbentuk dari zona yang kita lukai tadi. Nah, kalau sudah terbentuk maka terjadilah pemotongan sebelum terjadinya zona pencakokan. Oke. Nah, nanti setelah dipotong, bagian batang yang ada akarnya tadi akan dipindahkan ke tanah. Nah, inilah yang terkenal sama kita. Kok ada ya pohon mangga hampir setinggi manusia, tapi sudah menghasilkan buah yang Buah banyak. yang oke, Nah, berarti iya. itu dari hasil pencangkokannya. Oke, terima kasih Miss Christina. Nah, jadi kalau kamu mau mencangkok di rumah, silahkan ya. Oke. Nah, Miss Christina, ini Miss Yokes masih mau bertanya nih seputar organ pada tumbuhan ya. Ada akar, batang, daun, bunga, dan lain-lain.
Nah, tadi kan udah tentang batang. Nah, sekarang Miss mau tanya tentang organ yaitu daun. Nah, salah satu fungsi daun itu adalah untuk berfotosintesis. Betul, betul. Nah, Miss Christina, apa itu yang dimaksud dengan berfotosintesis? Oke, terima kasih Miss Oke. Nah, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan yang berada di tumbuhan bernama daun dengan alatnya ataupun dapurnya bernama kloroplas. Nah, pengertiannya dulu ya. Kalau untuk yang foto itu cahaya, sintesis pembuatan makanan. Kalau kita gabungkan proses pembuatan makanan dengan bantuan cahaya. Nah, cahaya di sini boleh cahaya berupa cahaya matahari atau cahaya lampu. Oke, lampu juga bisa ya? Boleh Miss. Seperti itu dia. Untuk fotosintesis, bahan bakunya nanti yang pertama ada air. Nah, air ini nanti akan diproses pada saat adanya cahaya atau biasa dibilang dengan reaksi terang. Nanti akan menghasilkan gas oksigen. Nah, bagi tumbuhan Miss, hasil fotosintesis bernama oksigen ini merupakan racun di tubuhnya. Jadi harus dibuang. Tapi kalau versinya hewan itu yang dibutuhkan untuk bernapas. Iya. Terus yang kedua, nanti ada yang zat bahan bakunya bernama gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini didapat dari lingkungan sekitar. Nah, zat ini nanti akan masuk ke daun. Pada malam hari akan diproses menjadi zat glukosa. Glukosa ya. Iya. Nah, glukosa atau karbohidrat ini nanti tergantung ke tumbuhannya sendiri. Apakah nanti dinikmatinya semua glukosa yang dihasilkannya atau disimpan sebagian di buah, di batang atau di daun atau bahkan di akar sebagai cadangan makanan. Kira-kira seperti itu dia, Miss. Nah, Miss Christina kan tadi bilang salah satu bahan fotosintesis itu adalah air, ya. Nah, yang telah kamu pelajari, air itu kan berasal dari akar, ya. Yang menyerap air dari luar sampai ke akar itu adalah pembuluh silen. Nah, Miss Christina, kok bisa air dari akar bisa sampai ke daun? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Bisa dijelaskan kembali, Miss? Terima kasih Miss Yokes. Untuk penyediaan zat makanan berupa unsur hara yang kita biasa bilang pupuk atau air, ini bisa sampai ke daun dengan cara ada 3 tahapan, yaitu pertama ada peran dari akar yang melakukan gerakan ataupun daya tekan akar. Nah, daya tekan akar ini adalah kondisi di mana si akar berusaha masuk ke di antara zat makanan ataupun air tersebut. Akar masuk ke zona atau lingkungan yang ada zat makanan tadi, maka kerjaan dari si akar untuk sementara waktu berhenti, untuk sementara waktu. Lalu diikuti dari gerakan kapilaritas dari batang. Nah, daya kapilaritas batang ini adalah daya hisap oleh silem. Oleh silem ya? Silem yang di batang terutama ya Miss ya. Nah, silem yang di batang ini nanti akan menyedot banyak-banyak ya namanya air dan unsur hara yang sudah berada di lingkungan dari akar. Nah, ini nanti ingat aja, pembuluh silem itu merupakan saluran kapilar kecil-kecil. Nah, semakin kecil salurannya semakin tinggi daya hisapnya. Ya. Terus nanti ketika makanan ataupun air sudah berada di zona batang, maka kerjaan dari yang namanya si daun lah untuk yang terakhir kalinya menghisapnya sampai ke organ daun. Nah, kalau sudah di organ daun, maka dia akan arahkan ke yang namanya di kloroplas. Kalau sudah berada di kloroplas, ya udah terjadilah proses fotosintesis seperti yang tadi dijelaskan, Miss. Seperti itu kira-kira. Jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan naiknya air dari akar sampai ke daun. Yang pertama ada daya tekan akar, kapilaritas batang, dan yang terakhir ada daya hisap daun. Ya, betul. Ya, semoga kamu bisa memahaminya.